Ya senang lah, alhamdulillah ya kan, udah lama nggak ketemu kan, gitu. Udah hampir setahun, udah hampir setahun ya. Datang sudah bebas langsung lamar ibu dokter langsung di... Oh ya saya setuju 100%. Iya, itu sudah 100%. sudah di program. Luar biasa. Kenapa kenapa setuju sama ibu dokter nih? Kalau kalian mau cari cinta sederhana, ya lihatlah percintaan tentang Bang Ahmad dan dokter. Kepedulian. Cinta yang sederhana tapi luar biasa. Bu dokter gimana udah ngantongin restu dari... Aku kenalnya sama Adit duluan justru. Aku kenalnya sama Adit duluan. Iya betul. Bilangin ya, berhasilnya Adit ya. Iya bagus berarti asisnya, oke? Terima kasih ya teman-teman ya. Iya, Berarti buat kita besok udah siap buat support oleh Bang Amar ya? Oh iya dong, harus dong, harus. Nanti kita bawa spanduk. Iya. Kan di fansnya udah mau Udah bawa. Itu fans-fansnya ditanya. Apa? Wah ini cakep nih pertanyaan ini, suka nih pertanyaan ini. Resolusi tahun depan. Udah mau tahun baru soalnya. Ya, supaya mudah-mudahan tahun depan semuanya tidak seperti tahun yang sebelum-sebelumnya. Sebelum-sebelumnya itu luar biasa banget, sangat-sangat buruk lah bagi keluarga kami dan mudah-mudahan di tahun depan awal baru, mulai baru, ya bangkit lagi. Semuanya bukan cuma hanya saya, tapi adik saya, abang saya, keluarga saya semuanya insya Allah bangkit lagi. Zoni family is comeback. Buka hati nggak buat yang baru? Apa? Buka hati Iya nggak? pastilah. kemarin main sama anak sama anak. Ya senang lah, alhamdulillah ya kan, udah lama nggak ketemu kan, gitu. Lama sih kalau ada yang baru Udah hampir setahun, udah hampir setahun ya. aja gitu main-main. Main ya pas ketemu tuh ya udah, alhamdulillah pasti ya anak pasti ingat lah ya kan segala macem dan ya udah main-main doang sih di Malaysia sana. Dia selalu dikasih akses. Alhamdulillah dikasih lah. Kalau ya nggak apa-apa maksudnya perjanjian kita adalah ketika memang ya dia hubungan dia mau seperti apa terserah gitu kan, tapi yang penting anak itu tetap kita tuh harus yang kayak tadi Bunda bilang apa, pengasuhan bersama gitu, co-parentingnya seperti itu Ya, gitu. diasuh mantannya di Iya. Malaysia. Kita tetap pengasuhan tetap sehingga ada di sini ketemu walaupun hanya satu kali tapi kualitas pertemuan dimanfaatkan Yes, sebaik betul, mungkin betul, oleh betul. adik. Kalau Adit sendiri mungkin apa sih penyusul? Insya Allah sih belum ada ini makanya. Heeh. Belum ada. Tapi nggak trauma ya Belum Adit? ada. Apa? Nggak trauma ya buat... Wah, kalau trauma ngeri dong, Pak. Kalau trauma ngeri enggak lah. Semangat lah. Tapi untuk saat ini belum lah. Sama ini belum ada. Video call sama aku sih. Yang mana ya? Sama Bu dokter. Berapa? Itu nggak bertiga sama kamu. Sama Aha. cewek ada satu kita kenal. Oh, itu ada itu. Ya baru dekat. Kan ada lagi. Wah, enggak cara. Enggak maksudnya berteman aja gitu. Ya. Milih-milih gitu nggak sih sekarang? Apa? Iyalah, aku sih sebetulnya sih nggak terlalu yang kayak gimana ke arah situ ya. Maksudnya itu sekarang aku lagi fokus dulu sama usaha yang aku jalanin, memperbaiki hidup aku dulu segala macam sampai stabil lah baru siap untuk mencari. Belajar dari kegagalan. Wow, oke benar betul. mereka bareng sama Bu dokter Benar apa sih. Oh bisa, ya doain. Paham betul aturan beracara. Nah, jadi otomatis kan ya surat ini udah nyampe di tangan beliau itu pasti nggak akan ada halangannya karena ini menyangkut dengan supremasi hukum dan menyangkut juga dengan marwah pengadilan ini. Nah, jadi ya kita bersiap-siap untuk besok itu pembuktian. Ya kami kan juga udah siap juga kan menguatkan eksepsi kami itu dengan bukti-bukti juga dengan saksi. Kemudian juga ya mudah-mudahan Amar ya sesuai dengan janjinya akan membongkar perkara-perkara peredaran narkotika dan birokrasi di lapas. Nah, ini kan kita, ayolah nanti kita rame-rame kan media untuk menyaksikan nanti. Supaya apa? Supaya ini kan tujuannya kan baik. Supaya kedepannya ya mungkin lapas ini akan terbebas dari peredaran narkotika. Dan kemudian juga kan ya supaya nanti akan ketahuan juga bagaimana perannya dari para petugas lapas kok bisa barang yang harus diawasin ya kan bisa ditangkapnya di dalam
harusnya kan fungsi pengawasan itu kan pencegahan harusnya kan. Ibarat rumah kita ini, masa dibiarkan maling masuk ke dalam dulu, baru ditangkap. Harusnya kan sebelum masuk udah dicegah. Nah, kemudian yang memasukkan itu siapa? Nah, ini harus ditelusurin. Nah, mudah-mudahan nanti kan bisa terbuka di sana kan, di persidangan. Dia bakalan dibalikin lagi ya? Nggak itu kenapa? Apakah mungkin akan meminta lagi untuk dipindah ke Saneva? Ya sekarang kan gini, itu pengembalian itu kan memang haknya dari Dirjen Pas ya, Pemasyarakatan. Ya sekarang kan persidangan ini yang kita butuhkan kan keterangan amar di persidangan terbuka untuk umum ini di depan hakim. Ya kalau itu kan untuk dia dikembalikan lagi itu kan ranahnya menengok keputusan nanti kan. Ya. Amar ini dipindahkan kan dengan tuduhan ya kan, dugaan dia mengedarkan narkotika di lapas. Nah, kemudian apabila nanti ya kan, karena dianggap itu mencorengnya dan melanggar SOP-nya Dirjen Pemasyarakatan. Nah, apabila nanti seandainya ya kan keputusan ini amar ini bebas, ya otomatis kan berarti kan tidak terbukti, ya otomatis kan ya amar kembali menjalankan hukum lama kan gitu. Bang, soal permohonan LPSK gimana tuh Bang? Nah, tanya Pak Made ini, Pak Nyoman. Pak Nyoman, beliau yang ngurus. Ya, kebetulan ya. Bentar. Enggak Pak, pas. Bentar Bang ya. Jadi, ada ya. Ya, selamat pagi rekan-rekan. Terima kasih Pak pengacara. Sukses hari ini ya. Sama-sama pengacara. Berita baik ya. Amin. Jadi kami sebagai salah satu kuasa di samping Pak John Matias untuk di non litigasi, kami sudah menyampaikan waktu itu surat permohonan untuk diajukan sebagai justice kolaborator dalam rangka program pemerintah Bapak Presiden di dalam Asta Cita untuk pemberantasan narkoba. Jadi ada hal-hal ganjil. Sebenarnya putusan Amar Joni di dalam kasus yang ketiga, kalau menurut kami itu kan seharusnya dia tidak ada di dalam penjara, ya, karena tidak ada pasal 114 ya, tidak ada 114, berarti itu bukan peredaran. Nah kalau ataupun ya Adiksi, pecandu. Ya, pecandu. Kasus pertama pemakai, kasus kedua pemakai, kasus ketiga pun seharusnya pemakai, harusnya putusannya rehabilitasi kan gitu ya, kita balik ke belakang dulu. Nah kalau itu pun dia divonis penjara, dia masih adiksi, kecanduan, terus siapa yang membuat ya hal perkara yang keempat ini bisa terjadi kan gitu ya. Berarti ada yang skenarionya itu gitu. Sehingganya berdasarkan hal tersebut kami juga baru mendapat informasi dari LPSK bahwa proses telaah mulai tanggal 1 Desember itu sudah dilakukan. Yang paling penting kami waktu itu dengan adiknya Amar Joni ke sana dengan ibu dokter sudah dilakukan pemeriksaan juga, termasuk juga yang paling penting kita juga sudah menyampaikan 4 lembar kronologi asli yang sudah diserahkan oleh kami yang ditulis oleh Amar Joni. Ya, itu menjadi salah satu syarat penting di dalam proses penilaian apakah Amar Joni memenuhi syarat untuk dijadikan justice kolaborator. Termasuk juga kronologi yang ditulis sendiri oleh Amar Joni yang itu juga sudah disampaikan ke LPSK. Soal keputusan itu kapan Bang? Jangka waktu keputusan LPSK itu?
Kalau menurut aturan paling lama 1 bulan. Nah, telaah itu secara resmi kami sudah terima kemarin. Hari ini kok HP ngaco juga ya. Bentar. Oke. Bentar ya. Ya, saya tambahkan juga kan gini, kita mendesak juga lah LPSK. Ini kan udah masuk pembuktian. Kan perlindungan saksi itu kan diberikan pada ya, dia kan akan membongkar kan, diberikan perlindungan untuk membongkar peredaran narkotika KPLSK kan. Nah, kalau nanti udah selesai sidang baru diputuskan kan percuma juga. Nah, kita mendesak juga, kemudian kan Pak Nyoman yang ke sana, ya beliau supaya berinteraksi lah ke sana untuk mendesak supaya cepatnya diputuskan. Karena sebenarnya kan 14 hari udah harus diputuskan. Kalau sesuai dengan aturan LPSK kan 14 hari kan harus diputuskan apakah permohonan diterima apa tidak, yang gitu. Ya, ini tanggal 1 ya. Tanggal 1 Desember surat dari LPSK secara resmi sudah diberikan atau diinformasikan kepada kami perihalnya surat pemberitahuan dimulainya penelaah permohonan SPDPP dari LPSK sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Abang ya, untuk segera memutuskan karena terkait simultan dengan proses persidangan, apalagi Ahmad Joni sudah diizinkan untuk dihadirkan pada hari Kamis depan tanggal 18. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat LPSK sudah memutuskan apakah Ahmad Joni memenuhi syarat untuk mendapatkan justice kolaborator. Tapi kami optimis Ahmad Joni bisa mendapatkan persetujuan menjadi justice kolaborator karena unsur-unsur yang disampaikan kepada LPSK itu sudah sangat mendukung. Yang paling penting adalah komitmen daripada Ahmad Joni ya, apa yang disampaikan oleh Bang kita akan membuka sejelas-jelasnya apa yang mereka ketahui, apa yang mereka lihat selama ini untuk membongkar persoalan narkoba yang diduga beredar di dalam lapas. Bang, penegasan Bang, berarti permohonan ini ada hubungan dari perkara Bang Ahmad yang sebelumnya dengan yang ini? Yang baru, Pak? Yang sebelumnya sama yang ini? Enggak, yang Dulu kan tadi kan ada adiksi kan? Dari Bang Ahmad, nah ini ada hubungannya kenapa yang... Enggak, kita prolognya hanya menyampaikan bahwa yang kasus ketiga itu kan dia adiksi, tetapi divonis penjara. Seharusnya kan ada namanya PP 25 tahun 2011, setiap proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan, ya, tersangka bisa dibantarkan. Di proses polisi dibantarkan untuk diobati, dilimpahkan ke kejaksaan, dipindahkan untuk dibantarkan, diproses di peradilan, dibantarkan, dan saya lihat kalau putusannya itu pidana.